ISO 17024 itu adalah persyaratan standar yang sudah ditetapkan secara konsensus untuk semua di internasional, di organisasi internal ISO. Artinya sudah ada kesepakatan berbagai negara terhadap standar ini. Nah, standar ini adalah merupakan acuan untuk suatu lembaga yang akan menjalankan kegiatan sertifikasi jasa personelnya. Nah, ini yang kenapa dijadikan acuan, tentu saja sebagai lembaga yang memberikan jaminan terhadap kompetensi seseorang, maka dalam proses penjaminan itu juga harus menerapkan suatu yang kredibilitasnya. Bagaimana cara menerapkan kredibilitasnya tadi? Dengan cara dia membangun kegiatan lembaganya tadi berdasarkan minimum requirement di dalam persyaratan yang ditentukan, yang disepakati dengan praktek-praktek yang baik secara internasional. Nah, praktek-praktek yang baik secara nasional internasional itulah yang ada di dalam standar ISO 17024. Jadi menjadi pedoman untuk penyelenggaraan supaya jasa sertifikasinya yang dilakukan itu adalah kompeten, kemudian imparsial dan kredibel. Standar ini kan sudah merupakan konsensus internasional. Kalimat person dan apapun kalau di Indonesia profesi itu sebenarnya konteksnya hampir sama. Prosesnya sebenarnya hampir sama. Nah, standar kata istilah yang dibuat itu biasanya lebih umum. Karena konteks standar ini bahwa untuk penilaian kompetensi seseorang itu bisa saja terhadap suatu persyaratan itu tidak selalu dikaitkan dengan profesi tertentu. Jadi tergantung nanti akan lebih fleksibel, lebih luas arahnya kemana penentuan kompetensi seseorang terhadap kualifikasi. Nah, kalau di kita tadi profesi itu kan kadang istilahnya nanti dikaitkan terhadap profesi tertentu seperti itu. Jadi kesepakatan kalimat di dalam persyaratan standar ISO 17024 memberikan makna yang secara lebih general dan kaitannya itu akan bisa lebih fleksibel untuk jangkauan yang lebih luas. Akreditasi ini kan memberikan suatu pengakuan juga bahwa lembaga tadi dalam proses menjalankan kegiatan sertifikasi person itu tersistem dengan baik, kemudian dengan sistem yang dibangun sedemikian rupa untuk meyakinkan adanya kompetensi dalam pelaksanaannya, kemudian kredibel dalam proses kegiatannya, kemudian objektif secara imparsial terhadap penjaminan terhadap siapapun yang telah dilakukan sertifikasi oleh lembaga tersebut. Sehingga apa? Nilai tambahnya adalah orang akan juga percaya. Sama dengan sertifikasi person ya, seseorang individu bisa aja mengklaim saya kompeten, tetapi tingkat keberterimaan pihak lain kan belum tentu diterima. Nah, makanya untuk memberikan keyakinan bahwa dia memang keberterimaan bahwa kompetensinya tadi diterima pihak lain, dia menggunakan penjaminan melalui pihak ketiga yang namanya lembaga sertifikasi person tadi. Nah, begitu juga lembaga sertifikasi person bisa aja dia melakukan fungsinya sebagai pemberi jaminan terhadap sertifikasi person. Nah, pengakuannya kalau dia hanya self declare, siapa yang akan keberterimaan? Nah, pihak ketiga yang melakukan penilaian kompetensi tadi oleh akreditasi proses namanya. Nah, akreditasi tersebutlah yang menjamin juga kompetensi bahwa lembaga tadi bukan juga lembaga yang abal-abal, karena proses dalam kegiatan sertifikasinya juga dia menjalankan suatu persyaratan standar. Yang pertama adalah kenapa harus seseorang menyatakan kompetensinya, karena tentu saja ingin akan dinilai oleh pihak lain. Entah pertama pemberi kerjanya juga yakin bahwa memang seseorang itu kompetensinya memang sudah dinilai unjuk kerjanya. Karena pengakuan itu membutuhkan suatu justifikasi yang berdasarkan objektif. Dengan cara apa? Ya dinilai. Karena kompetensi itu bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar knowledge, tetapi kompetensi itu juga maknanya adalah terhadap kompetensi dalam unjuk kerjanya. Sehingga perlu ada penilaian tersistematis juga untuk berdasarkan skema tertentu untuk membuktikan seseorang itu betul-betul kompeten. Kompeten dalam arti unjuk kerjanya sesuai dengan kualifikasi yang kompetensi yang ditetapkan. Nah, proses itulah
yang dijaminkan melalui proses kegiatan sertifikasi. Nah, sertifikasi itu tidak menilai hanya masalah kompeten itu ada berdasarkan pengetahuan, tetapi dia harus bisa membuktikan, mengevaluasi apakah unjuk kerjanya itu mampu diperlihatkan dengan didemonstrasikan atau dilihatkan si personel yang akan dijamin, bahkan itu punya masa berlaku di mana dia harus juga dinilai ulang untuk apakah kompetensi tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Nah, proses itulah mementingkan adanya dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Pertanyaannya, kalau lembaganya tadi melakukan juga bukan berdasarkan secara profesional, dia melakukan secara evaluasinya dengan menentukan secara sembarangan, tidak menentukan titik-titik kritikal dalam mengevaluasinya. Kemudian contohnya dalam mengevaluasi itu hanya berdasarkan tidak ada analisis, tidak dilihat bagaimana implementasi di lapangannya, mendapatkan feedback. Nah, lembaganya tadi juga akan dipertanyakan hasil dari jaminan sertifikasi person seseorang tadi. Nah, sehingga perlu dipilih lembaga sertifikasi itu yang menjalankan dengan benar, yaitu dengan proses melalui akreditasi. Nah, keuntungannya dengan akreditasi, sedangkan kita juga bisa maju mendapatkan pengakuan keterima secara internasional, harapannya orang yang dengan kualifikasi tertentu kita akan ajukan sesuai dengan persyaratan dari lembaga yang juga berkinerja baik, harapannya pengakuan reciprocalnya juga mudah didapat. Walaupun memang catatannya persyaratan reciprocal itu kalau kriteria requirement dari kompetensinya itu sudah sama persis, itu mungkin mudah. Tetapi saat ini yang berlaku di internasional, kriteria kompetensi yang untuk standar kompetensinya itu masih sifatnya belum secara internasional belum sama persis. Artinya masih suatu negara mungkin masih dengan negara lain ada perbedaan. Tetapi itu terbantu dengan apabila sistem yang kita lakukan sudah reciprocal di atasnya. Contohnya cara dalam mendevelop skemanya, cara menilai sertifikasinya sudah sama. Nah, itu akan lebih mudah keberterimaannya juga untuk diterima di pihak luar dibanding sama sekali tanpa dukungan dari persyaratan yang kelembagaannya sudah reciprocal, kemudian standarnya juga masih belum harmonis, itu akan lebih jauh lagi. Jadi manfaatnya kita sudah melangkah lebih baik karena di Indonesia sendiri untuk akreditasi yang dilakukan oleh KAN ini sudah diakui di tingkat internasional pengakuan terhadap MLA keberterimaan dari lembaga-lembaga yang diakreditasi oleh KAN. Harapannya yang dilakukan lembaga yang sudah diakreditasikan ini reciprocal untuk itu juga nanti akan lebih mudah karena praktek yang dilakukan, kemudian cara pada waktu penilaian evaluasi skemnya itu sudah dilakukan. Sehingga bagi person juga ya kalau sudah tidak hanya masalah sertifikat kompetensi itu tidak selembar sertifikat, tetapi orang yang akan mempekerjakan seseorang yang sudah memang betul-betul sertifikasi kompetensinya sudah dapat ditrust, dipercaya, akan mendapatkan orang-orang yang memang capable. Tidak hanya capable di atas kertas, tetapi capable dalam unjuk kerjanya. Oleh akreditasi adalah akreditasi yang diakreditasi itu adalah kelembagaan. Jadi lembaga LSP-nya, bukan person atau individu. Nah, karena kelembagaan yang diakreditasi, syaratnya mudah sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung menanyakan juga melalui atau melihat di websitenya kan www.kan.or.id persyaratan suatu lembaga menjadi lembaga sertifikasi person. Nah, yang kedua juga di sana tentu saja kalau secara garis besarnya hampir sama dengan proses sertifikasi, akan mengajukan permohonan kepada KAN melalui salah satu direkturnya yaitu Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, kemudian melengkapi berkas-berkas persyaratan. Nanti dari KAN akan melakukan evaluasi kaji ulang permohonan, cakupan lingkupnya, skemanya sudah disampaikan atau belum. Baru nanti tahap ketiga akan ditentukan timnya. Tim asesornya kan sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan oleh lembaga sertifikasi person. Baru kemudian nanti setelah itu dilakukan desk audit atau audit cupan dokumen dulu, Mbak Winda. Jadi audit cupan dokumen melihat sistem yang disampaikan oleh LSP secara normatif persyaratan apakah sudah secara besar memenuhi. Kalau sudah oke, baru dilakukan office di lapangan. Nah, office di lapangan ini tidak hanya menilai sistem, tetapi juga sudah bisa mengambil sampling report dari proses-proses yang sudah dijalankan oleh LSP sebagai tools untuk menilai apakah prosesnya terimplementasi dengan baik.
Nah, kemudian juga ada namanya witness, yaitu menyaksikan pada waktu mungkin proses evaluasi kompetensi, apakah evaluatornya ataukah pengujinya melakukan evaluasi terhadap person, apakah evaluator tadi punya kompetensi yang sesuai, itu dilakukan penyaksian asesmen atau witness oleh kan. Apabila semua sudah dinyatakan memenuhi, baru di prosesnya kemudian diberikan status akreditasi dengan masa berlaku 5 tahun, dan nanti rentang waktu tertentu memang dilakukan namanya surveillance untuk melihat konsistensi dari implementasi standar tersebut.